itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Bagus ya, biar kita biar cepat-cepat selesai, biar bisa buru-buru ke pesawat. Amin. Ya, satu sisi dari dalam konteks wisatawan saya pengen cepat pergi ya, nggak betah juga kita lama di rumah ya. Tapi dari dalam konteks kesehatan melindungi warga ya, kita mau nggak mau ya harus patuh sama pemerintah lah itu, Mbak Mardia. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak. Apa yang tadi Pak El sebutkan masalah CHSE nih Pak. Ada pertanyaan, CHSE itu kan penerapan CHSE itu minimal ada cost yang muncul dari penerapan tersebut, ya. Apakah memang ada rencana subsidi kah atau memang itu dari pihak pengelola destinasi sendiri nantinya Pak? Ya, untuk cost yang bakal muncul, kita sementara konsentrasinya di destinasi-destinasi besar unggulan. Jadi belum konsentrasinya ke desa-desa. Desa kita perketat saja soal prokesnya, tapi kalau yang destinasi-destinasi besar itu kita semi wajibkan dan akan menjadi mandatori sifatnya wajib, karena orang-orang di luar sudah paham, tadi Mas Yopi sempat singgung. Kalau yang dijual soal keindahan, ya no question about it. Artinya itu sesuatu yang memang given aja. Sekarang yang kita jual, lo seberapa mampu lo bisa ngejamin gue selamat kira-kira di tempat itu melalui mekanisme CHSE itu. Itu apa mungkin yang bisa kita. Nah, cuma karena kita terkendala ini ada semacam kemandirian, kita push saja melalui, kebetulan BI kemarin berbaik hati, BI Cabang Lampung memfasilitasi kita untuk sesegera mungkin seluruh destinasi yang besar-besar itu, karena mereka cukup punya finansial untuk bagaimana CHSE itu secepatnya disertifikasi. Begitu Pak Mbak Mardia. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Info Lampung, tapi kayaknya pertanyaannya udah dijawab tadi sama Om Yopi. Ini Om Yopi, destinasi unggulan pariwisata Pesawaran mana aja nih? Nah, ini Info Lampung yang tanya nih Pak. Tapi sudah dijawab sih ini. Ini mau dapat ini kayaknya mau posting dia banyak setelah ini. Iya. Ayo tanya. Kemarin baru jalan sama yang punya akun, soalnya saya dengan Info Lampung. Siap. Saya mau tanya di luar ini nih, apa sebenarnya Pesawaran sendiri kalau Lampung itu kan identik sama kopi gitu ya. Apakah di Pesawaran ada atau memang ada minuman atau makanan yang ditonjolkan di Pesawaran? Nggak tahu nih. Ke saya pertanyaan. Boleh Pak. Kalau kopi memang bukan sesuatu yang mainstream ya, kita coklat. Ya. Tapi kopi ada beberapa desa, bahkan ada desa namanya Pesawaran Indah sama Cendana itu dia ada kopi Widodo sama Sukmailang dan beberapa produk, bahkan mereka sudah jalan sendiri itu ke beberapa kota di Jawa Barat, Pak. Itu. Jadi kopi meskipun tidak kita menjadi mainstream, tapi dia tetap nggak bisa diabaikan. Justru ada beberapa yang mau malah mengalahkan coklatnya sendiri sebagai produk unggulan. Begitu Bapak. Berarti misalnya hampir sama lah di dataran Sumatera ini, Lampung khususnya kopi ya. Gitu. Berarti kalau saya ke sana nggak perlu khawatir ada kopi yang enak gitu. Oh banyak, kita mau pakai yang mana aja Pak. Bahkan ada di desa Pesawaran itu sudah kebetulan, mohon maaf, kebetulan waktu pencanangan kemarin Kang Yopi ya, itu saya juga agak sedikit musing lah istilahnya ya. Itu ternyata istrinya itu, penduduk di situ, istrinya itu berguru di Jepang. Jadi Pak Bupati praktek langsung itu. Dia sampai bisa menjelaskan detailing soal processing
dari tahap biji sampai ke tasting itunya, warna sama rasanya itu dia bisa jelaskan secara gamblang dan mudah. Betul sih. Di desa di pelosok itu Pak Pak. Di pelosok ya. Wah, itu perlu bikin itu sekolah. Siap, nanti kita sama Kang Yopi kita kawal ke sana Pak Pak. Workshop gitu ya. Mas Fuad. Workshop. Iya tuh, seru tuh Sorry, kayaknya. saya lupa tadi Mardiah ini adalah salah satu API Ambassador khusus kategori brand Pak gitu. Pariwisata. Berpariwisata. Jadi nanti next kalau Iya. Bang Yopi mau ngobrol-ngobrol mengenai brand terus diskusi mau biar bantu-bantu promosi juga siap Mardiah siap Yap. gitu ya. Ini tinggal Saya sudah follow akunnya Mbak Mardia. Udah iya. di follow juga. Oh gitu. Oke. Wah ini mana nih pertanyaan belum Iya. yang jawab dukung semua. Oke sip juara ini. Belum ada pertanyaan yang Ayo yang mau hadiah. oke konsekuensinya biar. Hadiahnya menarik banget nih. Hadiahnya apa tuh Pak Kadis tuh? Pak El ada hadiahnya apa tuh Pak? Wow. Dari batu ini Pak, asli, bukan semen, batu. Itu lucu banget. Kemudian ini dari produk mangrove. Oke. Itu hot plate atau apa Pak? Atau Bisa hot plate, bisa untuk ulek. Oke. Kalau untuk di kafe-kafe yang sifatnya mereka yang rindu suasana desa, yang mengulek langsung, alhamdulillah ini kebetulan batu, bukan semen. Oh iya bukan semen ya. Kalau Wow, di keren. Jakarta banyak yang dijual semen itu Pak. Oke, kita bahas. Nah ini kalau memang belum ada pertanyaan, mungkin dari Mardia ada yang mau disampaikan lagi nih. Ini waktu Itu aja sih sudah. tadi. Oke, kalau misalkan Tadi Bang- ini gimana? Enggak, tadi mau ngomongin yang CHSE itu aja. Tadi kan Pak El jelasin tuh kalau misalkan tempat wisata sekarang mengutamakan CHSE. Bagus banget sih udah kepikiran sampai ke sana gitu ibaratnya. Karena kan sekarang wisatawan kalau mau berkunjung tuh ya selain dia mikir mau liburan pasti mikir keselamatan juga kan, apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Terus dengan adanya CHSE kayak gini, wah orang semakin aware oh di Pesawaran tuh aman ya gitu. Jadi mungkin para pemirsa nih yang lagi pada nonton bisa nih masukin list Pesawaran nanti setelah PPKM selesai. Iya betul. Karena sambil udah nunggu ada CHSE aman. Betul. Sambil nunggu pertanyaan, ini memang ini API sendiri Kemilau Pesawaran memang sudah masuk Anugerah Pesona Indonesia Pak. Memang agak sulit ini ya, karena ini kan masa pandemi, jadi mungkin karena tidak bisa berimpact melihat kondisi langsung di lapangan. Apakah memang saat Kemilau Pesawaran ini masuk ada dampak-dampak yang signifikan Bapak lihat di dalam perkembangan pariwisatanya gitu Pak? Pak El, untuk Pak El. Silakan. Ya siap. Yang pertama kita buat regulasi yang berkaitan dengan bagaimana kita kembangkan Kemilau Pesawaran itu menjadi lebih masif. Kita buat 2 website. Website yang sifatnya formal, official, kantor, misalnya struktur, regulasi segala macam itu masuk ke website. Yang kedua, kami lagi mau buka website yang berhubungan dengan mereka yang mau book semacam traveloka lah seperti itu. Nah, itu yang mau kita lihat nanti pengaruhnya seperti apa. Nah, kemudian kalau ditanya pengaruh dalam artian untuk sementara ini, logo branding itu sudah merasa dimiliki oleh beberapa destinasi di tingkat desa, karena itu langsung di bawah kendali kami Pak Ad. Jadi kita punya semacam otoritas untuk sedikit memandatorikan itu ke tingkat desa. Nah, khusus yang mereka-mereka yang punya destinasi besar itu tadi Pak Ad, kita wajibkan minimal di acara-acara yang sifatnya besar dan resmi seperti itu Bapak. Oke. Kalau Om Yopi gimana? Ada pengaruhnya nggak di lapangan? Mungkin kan yang sering berkumpul sama teman-teman nih. Dengan masuknya API, apa selama ini ada komunikasi semakin menggiliat atau bagaimana di sana?
Saya nggak berani jawab ya Mas Fuad ya, nggak ada alat ukurnya soalnya ya, berhasil atau siap. tidaknya. Ya. Tapi kalau kasat mata lah ya, fakta di lapangan, saya pikir ada lah ya. Tiap saat itu banyak lah yang saat mengobrol menyebut-nyebut Gemilang Pesawaran, terus saat ngobrol dengan kawan-kawan di luar juga bicaranya Gemilang Pesawaran. Ya kalau ditanya ada dampaknya atau ini ada pengaruhnya, saya belum nggak berani jawab akan di situ. Tapi kalau di lapangan terasa itu sering disebut-sebut, bahkan kami ada grup WhatsApp-nya sendiri, judulnya itu Gemilang Pesawat, isinya itu seluruh pelaku wisata yang ada di Pesawaran dan orang-orang yang terlibat di Pesawaran, Mas Fuad, Pak Mardia. Oke, berarti minimal awareness itu sudah ada lah ya, sudah ada. Jalan ya sampai di akar bawah lah ibaratnya. Nah ini ada pertanyaan dari Yuli _ Marlianti. Ya, mau sih touring ke Pesawaran, tapi bisa dilihat di mana informasinya. Ini mungkin yang tadi Pak El informasikan nih. Mungkin ada webnya kah atau apa Pak? Ya, nanti kami informasikan Pak webnya itu karena masih digodok ini Pak. Oh, siap. Atau bisa ke blognya ini Om. Bisa ke Kang Yopi dulu sementara. Bisa. Iya. Travel Legend Coba banyak lihat kita di grup Gemilang Pesawaran banyak. Lewat saya nanti ada. Oke. Jadi nanti Saya teman-teman kan bisa kawan-kawan juga sering bikin trip terbatas ya. Kita kan sekarang di masa pandemi, jadi trip kita nggak lebih dari 10 orang. 10 orang pun kita pisah jadi beberapa mobil. Itu ke desa wisata yang ada di Pesawaran. Iya. Siap. Nah, itu kan di pojok kiri itu ada, nanti diklik aja pas tulisan Api World, nanti di bawah ada akunnya Om Yopi sama Pak El juga, situ bisa di-follow langsung. Nah, nanti bisa dijabri. Nah, silakan. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, ini Ada pertanyaan lagi. Nah, silakan. Dari Sanggar Wisnu. Izin bertanya, apakah aktivasi brand sudah diberlakukan di wisata Pesawaran? Sudah. Bisa dijawab Pak El. Sudah, itu aja pertanyaannya. Ya, aktivasi pengertian peresmiannya sudah. Itu di 20 Februari 2020. Sosialisasinya bahkan sosialisasikan. Itu setahun yang lalu. Tapi kalau kita perkenalkan ini 3 tahun yang lalu, pada saat itu launching. Kemudian 2 tahun kemudian kita sosialisasi dalam bentuk yang lebih masif setahun yang lalu. Itu 20 Februari 2020. 2020. Oke. Berarti cukup baru ya Pak? Baru. Nah, makanya kita izin. Tapi udah. Ini salah satu. Ini kita izin Pak sekalian informasi. Itu kita masuk dalam inovasi daerah juga, sudah dinilai pusat juga kita. Oh, siap. Pak. Wow. Dan punya nilai Baru, yang tapi tinggi udah di banyak. atas. Ya, di atas 90 rata-rata. Oh, bagus Pak. Keren. Ya, yang saya bilang tadi ini Gemilang Pesawaran ini memang menggambarkan ya destinasinya yang tadi orang begitu melihat destinasi itu sudah kenal bahwa ini Lampung itu tadi. Kalau bicara Lampung ya Pesawaran ini ke sana arahnya gitu. Iya, benar. Nah, ini sebelum berakhir mungkin ada pesan dari Bang Yopi ini dengan Pak El ke masyarakat di luar dari Pesawaran yang mau ke sana bagaimana, atau memang ada pesan-pesan khusus lah yang diharapkan pada masyarakat untuk mendukung, mensupport pariwisatanya dari Pesawaran. Silakan. Siapa dulu? Saya dulu ya? Boleh. Bang Yopi dulu boleh. Jadi saya menyampaikan ya, Pesawaran itu bukan hanya Pulau Pahawang, Kelagian, Tegalmas, Klara dan sebagainya. Bawah laut Pesawaran itu juga bagus. Yang kita tahu kan kalau menyelam kan harus ke ujung barat, harus ke ujung timur ya. Tapi kalau benar-benar penyelam biasanya ada yang dicari, ada sesuatu yang dicari. Nah, biota laut di Pesawaran itu ada banyak.
clownfish-nya, ikan badutnya itu ada beberapa spesies. Jadi bukan hanya yang putih, orange yang kita tahu di film itu ya, tapi ada macam-macam. Ada yang biru, ada yang biru putih, ada yang hitam biru dan sebagainya. Saya nggak hafal, tapi itu ada banyak. Terus juga hutannya juga luas. Hutan memang wilayah kerjanya di Dinas Kehutanan Provinsi ya, tapi secara kewilayahan dia masuk ke Kabupaten Pesawaran, dan itu hutannya tangkupannya masih bagus, masih alami, hutan lindung di bawah Tahurawan Abdurrahman, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Itu mantap sekali. Kalau kita juga taunya kalau mau ke negeri di atas awan, Lampung, ke Lampung Barat, ternyata Pesawaran ada. Ke Lampung Barat kita butuh waktu 5 jam, 7 jam. Ke Pesawaran hanya 1 jam, 2 jam sudah bisa merasakan kesejukannya udara di tengah hutan, di pinggiran hutan lindung. Terus view-nya juga view ke laut. Itu luar biasa. Jadi kalau mau kawan-kawan mau ke Lampung, jangan ke pulau aja, jangan ke pantai aja, tapi jelajahi juga bawah lautnya lebih mendalam, juga jelajahi hutan yang masih asri dan segar, menikmati apa namanya kalau orang bilang itu negeri di atas awannya Pesawaran. Itu aja sih. Masih ada banyak yang harus kita. Ada negeri di atas awan, ada negeri di bawah laut. Baru tahu aku. Iya. Kirain tuh cuma destinasi laut-lautnya aja, ternyata Ada banyak, di atas Mbak. awan Ada juga banyak. ya di Pesawaran. Wow. Komplit. Jadi kita masa pandemi ini bisa orang bilangnya forest healing forest ya. Healing forest, baking forest, nggak usah jauh-jauh ke ujung Lampung yang Ke Pesawaran. Sebelah barat, ke Pesawaran itu bisa. Hutannya masih bagus. Wih. Oke. Silakan dari Pak El. Ya, terima kasih Pak Faad, Bu Mardia, Mas Yopi. Mungkin tidak banyak Pak Faad. Kami ini punya moto Pak. Moto kami itu Andan Sijama. Andan Sijama itu artinya kita jaga bersama. Nah kebetulan potensi terbesar Kabupaten Pesawaran lah ada di pariwisata. Nah untuk itu kami dalam hal ini kalau diizinkan bersama Pak Bupati Pesawaran, Pak Haji Dedi Ramadona, KSD MTRP, dan Pak Wakil Bupati Pak Kolonel Purnawan Marzuki mengharapkan kepada semua pihak untuk sesuaikan dengan tagline kita, Andan Sijama itu di wisata ini kita jaga bersama-sama. Artinya tadi kalau Pak bilang awareness, sense of belonging-nya sudah mulai tumbuh Pak. Rasa semacam sense of belonging itu sudah mulai tumbuh, meskipun tidak dalam bentuk yang begitu mendalam perasaan itu, tapi paling tidak trennya mulai terasa di mana-mana. Mereka-mereka yang tadinya merasa mungkin di sektor katakanlah non formal, merasa dengan adanya bumi wisata, dengan adanya kebijakan-kebijakan Pak Bupati yang intervensi secara masif, itu sangat terasa terutama di desa-desa Pak. Di desa itu mohon maaf yang tadinya ada sekitar 50 desa yang mungkin agak susah. Ada satu desa Pak bahkan yang sangat terbelakang sekarang karena ada PBB masuk melalui UNDP, itu namanya Bayas Jaya. Itu mereka berkembang luar biasa sekarang Pak. Menjadi desa wisata, padahal di situ ditempatkan hanya sebatas daerah aliran sungai. Tapi karena ada tumbuh, ada air terjun yang bagus, kemudian ada pengembangan ternak etawa, desanya juga berbukit-bukit, berkembang menjadi desa wisata. Jadi kami melalui Pak Bupati mengintervensi itu dengan bekerja sama dengan UNDP-nya PBB yang kami kalau bisa nanti saya minta menjadi role model kita untuk desa-desa lain, karena ini luar biasa bagus. Di samping itu memang izin Pak Faad, Ibu Mardia, Pak Yopi, kami berharap sekali, ini Kang Yopi saya apresiasi Pak, khusus ya Pak Faad, bukan saya melebih-lebihkan, tidak banyak orang seperti beliau ya yang mau, ini pejuang, di pandemi kita lihat mana pejuang, mana pecundang ya. Pak Yopi, Kang Yopi tipe pejuang yang zero budget tapi bisa insya Allah mengangkat pariwisata di Kabupaten Pesawaran, umumnya di Lampung. Dan kami berharap juga kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk jangan lelah-lelahnya membimbing kami
menginspirasi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Paat, Bu Mardia, Kang Yopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum undur diri nih Bapak, saya mau todong pantun nih Pak. Udah siap belum nih? Sudah Pak, sudah. Sama Bang Yopi. Jangan lupa udah siap Mas belum? Faat. Oh iya, harus ada Dijawab. Buat diri nih. Mantap. Mantap. Cakep. Cakep, mantap, Cakep dulu, asik. Cakep, mantap, asik, ya. Ya, oke, siap. Siapa dulu nih? Mungkin Ayo. apa Bang Yopi dulu? Bentar. Saya dulu. Ya. Ya Kang, saya dulu ya Kang. Oh, siap. Boleh, Kang, izin? Boleh. Pak El. Karena saya bukan ahlinya pantun, jadi saya dulu biar ketutup nanti sama Kang Yopi. Siap. Saya mulai ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun untuk obrolan santai. Sungguh indah alam pesawaran. Cakep. Pergi ke Lampung, mampir ke pesawaran. Mantap. Siapa tahu ada yang tanya di mana Kemilau Pesawaran. Asik. Sungguh indah Kemilau Pesawaran, banyak destinasi di bukit dan di pantai. Liburan sekarang mau ke Pesawaran, sekalian memelihara keindahan alam wisata Pesawaran. Keren. Oke, satu aja Pak. Cukup. Kirain banyak. Bang Yopi, silakan Bang Yopi. Satu juga nih ya. Iya. Oke. Cahaya surya hangatlah sudah. Cakep. Hangatnya penuhi udara. Mantap. Pesawaran sangatlah indah. Asik. Cakep. Kemilau pesawaran mengambang bagai mutiara. Iya. Woi. Nah, Mardia, saya pernah coba ya. Apa nih ya? Oke. Makan kelapa Lampung pakai es Sprite. Cakep. Cakep. Rubah hati galau dan mantapkan diri. Mantap. Cakep. Jangan lupa dukung SMS dan like. Asik. Kemilau pesawaran tetap di hati. Amin. Yeay. Oke. Ayo Mas Aat. Ada contek. Penutup. Oke. Jalan-jalan ke Lampung, jangan lupa ke Gedong Tataan. Gedong Cakep. Tataan itu Cakep. ibu kotanya ya. Ya. Oke. Belanja mutiara giwang untuk pujaan hati. Cakep. Mantap. Andai tolan, ayo dukung brand Kemilau Pesawaran Asik. agar juara di ajang bergengsi api. Amin. Amin. Cakep. Makasih. Ya, oke. Saya rasa cukup Pak. Nanti Makasih, Pak. dan pertanyaan-pertanyaan tadi saya WA ke Bapak atau ke teman ke tim Pak Kabit ya tadi Pak Kabit ya Pak WA ke beliau. Nanti mana yang mau dipilih gitu Pak. Silakan. Oke. Teman kalian untuk audiens nanti kami akan info pemenang giveaway-nya lewat story ya. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak telah bergabung. Terima kasih banyak Pak. Amin. Makasih Pak Paat, Bu Mardia, Kang Yopi. Bang Yopi. Insya Allah kita bisa ketemu di sana atau di tempat yang lain. Amin. Ya semoga sukses Kemilau Pesawaran, semoga sukses pariwisata di Pesawaran. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Sukses pesawaran, sukses Apiwat. Sukses Amin. selalu. Amin. Ayo dukung semua. Siap. Amin. Saya ikut Pak ya. Oke. Ya. Siap. Makasih Pak. Pamit, Semua. Pak. Ya. Ya.